Saat pertempuran berakhir, Qian merasakan ketegangan yang tersisa. Tatapan adiknya, Alice, menusuk seperti pisau. Ada batasan untuk bertindak tanpa perhitungan. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa terburu-buru menghadapi bahaya itu? Qian menjawab dengan suara datar, saya bertindak berdasarkan insting, merasa perlu campur tangan, tapi itu bukan keputusan yang diperhitungkan. Dia menghindari tatapan Alice yang semakin tajam. Alice menghela nafas kecil. Syukurlah hanya sebanyak ini. Sungguh luar biasa bahwa tidak banyak korban jiwa di tengah kekacauan ini. Saat menyelamatkan Luna, Qian terserempet oleh pedang yang digunakan penjahat. Penjahat itu dengan cepat ditangani oleh para ksatria, dan Qian hanya membutuhkan penyembuhan dan perban sederhana. Alice melanjutkan, ngomong-ngomong, Qian, kemana saja kamu selama ini? Kudengar ada beberapa wanita yang mencarimu. Qian berbohong dengan tenang, saya merasa tidak enak badan, jadi saya beristirahat di kamar saya. Tapi kemudian saya mendengar teriakan di lorong, dan para penyerang bermunculan. Jadi aku buru-buru lari keluar. Alice menatapnya dalam-dalam. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tanya Qian dengan acuh tak acuh. Apakah kamu melihat wajah mereka? Qian bertanya. Sayangnya tidak. Mereka memakai topeng hitam, jadi identitas mereka tidak terlihat, jawab Alice. Qian merasa lega karena keputusannya mengganti pakaian sebelum bertemu orang lain terbukti bijak. Alice menambahkan dengan nada bercanda, tapi tetap saja, kamu cukup keren saat menyelamatkan Luna itu, kan? Qian bertanya tentang nasib Luna. Alice menjawab bahwa Luna sekarang bersama Garam Magic Society dan mungkin akan diselidiki oleh Kekaisaran. Qian merasakan nada sedih dalam suara Alice. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Sensasi kesemutan merambat di tubuh Qian. Dia tahu siapa yang ada di balik pintu. Senang melihatmu baik-baik saja, Qian. Pemilik suara itu adalah Ashel, putra sulung Ver. Senyum Ashel penuh kebencian. Ekspresi Alice berubah saat menyapa Ashel. Dia mempertanyakan kehadirannya, tetapi menyembunyikan perasaannya dengan senyuman hangat. Saya datang menemui pangeran, kata Ashel. Aku cukup sibuk, jadi aku belum bisa terlalu memperhatikan kalian semua. Saya benar-benar minta maaf mengenai hal itu. Alice merasa ketidakjujuran dalam kata-kata Ashel. Saat dia menghindari kontak mata, Ashel beralih menatap Qian. Qian menyembunyikan permusuhannya dengan sempurna, tetapi Alice merasakan niat membunuh yang kuat darinya. Ashel bertanya tentang hadiah yang dia berikan, dan Qian dengan cepat berbohong tentang kehilangannya. Setelah percakapan mereka, Ashel berdiri untuk pergi. Alice mengantarnya keluar dengan tergesa-gesa. Resimus, pelayan setia Arin, tampak enggan meninggalkan sisi Arin setelah kejadian itu. Arin merasa terganggu dengan kehadirannya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Pikiran Arin terfokus pada Qian yang menyelamatkan Luna. Dia tidak bisa melupakan pria misterius bertopeng hitam yang muncul di tengah bahaya dan menyelamatkan mereka. Pintu kamar Arin tiba-tiba terbuka, dan Louis Snell, pangeran pertama Kekaisaran, masuk. Apakah kamu menerima liontin dari pelayanku sebelum jamuan makan? Arin mengakui bahwa dia menerima liontin itu, tetapi kini sudah rusak. Louis Snell menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengirim liontin itu dan menegaskan bahwa pelayan tersebut bertindak sendiri. Louis Snell menegur Arin atas kebodohannya yang berperan dalam tragedi hari itu. Kata-katanya meninggalkan Arin dalam keheningan yang menyakitkan. Saat Louis Snell pergi, tidak ada yang berani berbicara. Yang terdengar hanyalah upaya putus asa untuk menahan air mata. Setelah malam yang kacau di perjamuan, hari ketiga telah tiba. Semua bangsawan yang hadir telah diperiksa dan dibebaskan, sebagian besar dari mereka segera meninggalkan istana dengan tergesa-gesa.
Kekaisaran belum menetapkan penyebab pasti insiden tersebut, namun Garam Magic Society telah diidentifikasi sebagai tersangka utama, sehingga penyelidikan terus berlanjut. Di sisi lain, Alice tidak terlibat dalam penyelidikan apapun. Meski begitu, dia tidak bisa mengabaikan pikiran dan ingatannya tentang gulungan ajaib yang diberikan oleh kakaknya, Ashel, ketika dia berusia 9 tahun. Saat itu, Ashel memberinya gulungan sihir dengan harapan bahwa suatu hari, Alice akan mampu menggunakannya, mengindikasikan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Namun, setelah menyimpan gulungan itu selama bertahun-tahun, Alice akhirnya menyadari bahwa itu bukan gulungan ajaib biasa. Itu adalah gulungan pemanggilan yang dapat memanggil binatang iblis. Alice teringat bahwa pada usia 14 tahun, dia hampir mengaktifkannya tanpa menyadari bahaya yang ada. Jika dia benar-benar mengaktifkannya, dia akan menghadapi binatang iblis tanpa persiapan apapun. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah Ashel sengaja memberikan gulungan itu dengan maksud jahat, mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Perasaan campur aduk memenuhi pikiran Alice. Dia juga mengetahui bahwa Ashel memberikan hadiah lain, kali ini untuk adiknya, Qian. Sebuah dasi kupu-kupu yang dikirim melalui pelayan, namun Qian tidak pernah menerimanya karena pelayan tersebut kehilangan hadiah itu. Alice merasa hadiah dari Ashel tidak akan membawa hal baik, sama seperti gulungan sihir yang pernah dia terima dulu. Alice berharap Qian benar-benar tumbuh menjadi sosok yang luar biasa, sesuai dengan kata-kata Duke di masa lalu, menjadi penerus baru keluarga yang melampaui dirinya dan Ashel. Sementara itu, di kedai biasa, Qian, Brian, Emily, dan Nana berkumpul setelah perjamuan. Qian merasa aneh makan di tempat yang tidak biasa ini, tapi situasi di istana memaksa mereka untuk beradaptasi. Qian merasakan kehadiran seseorang dan meninggalkan kedai, menuju ke sudut gang di mana dia menemukan Silika, pemilik kedai. Mereka membahas nasib Emily dan Garam Magic Society. Qian juga bertanya-tanya tentang bagaimana Silika mengetahui pertunangannya dengan Drenian, sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Namun, pembicaraan mereka terganggu oleh kemunculan Kaeram, pedang iblis Qian, yang memperingatkan pemimpin itu untuk tidak menyiksa Qian. Setelah pertemuan dengan Silika, Qian kembali ke kedai. Ia mendapati Emily, Brian, dan Nana sudah menyiapkan meja mereka. Namun, ada satu wajah baru yang menyambutnya dengan senyuman, seorang senior yang tampaknya sudah mengenalnya. Setelah melihat wajahnya, butuh waktu 10 detik bagi Qian untuk membuka mulut. Bukan karena dia kehilangan kata-kata, melainkan berbagai pikiran melintas dalam benaknya. Akhirnya, merasa bahwa merenung itu sia-sia, dia bertanya dengan langsung, "Ada apa?" Wanita di hadapannya, Luna Rainriver, menanggapi pertanyaannya yang singkat dan padat dengan mata gelap yang tak fokus. "Kau tampak seperti seseorang yang telah bertemu dengan orang yang seharusnya diinterogasi di ruang bawah tanah istana." Tepat sekali, pikir Qian. Meskipun Luna mungkin tidak mengalami penyiksaan fisik, dia tetap berpikir bahwa pikirannya tidak akan sepenuhnya utuh. Luna Rainriver seharusnya berada di ruang interogasi bawah tanah istana, namun di sini dia berada, duduk di depannya dengan sepiring makanan yang masih mengepul di antara mereka. "Silakan duduk. Kau harus makan," kata Luna dengan lembut. Dari semua tempat duduk yang ada, Qian harus duduk tepat di hadapannya. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana, jadi dia duduk. "Kau tampak penasaran kenapa aku ada di sini?" tanya Luna dengan tenang. Qian menjawab, "Jika kau tahu, katakan saja. Apakah kau di sini karena melarikan diri atau semacamnya?" "Ya," jawab Luna singkat. Tiba-tiba, dua orang lainnya di meja itu, Emily dan Brian, terkejut dan mulai batuk. Melihat reaksi mereka, Luna tersenyum kecil dan berkata, "Itu lelucon."
Qian tidak percaya padanya sama sekali. Jika dia benar-benar melarikan diri, tempat ini tidak akan sepi seperti ini. Jangan khawatir. Aku telah menerima semua penyelidikan yang diperlukan dan telah dibebaskan secara resmi. Garam Magic Society kami telah dikonfirmasi tidak ada hubungannya dengan insiden ini, lanjut Luna dengan suara yang lebih serius. Itu sangat tidak mungkin, pikir Qian. Fraksi pangeran pertama saat ini memegang semua kekuasaan dalam menyelesaikan krisis ini. Mereka bukan tipe orang yang bodoh untuk melepaskan kami begitu saja. Kau tidak tampak bahagia, kata Luna, sedikit menggembungkan pipinya, seolah tersinggung. Tidak tampak seperti waktu untuk bahagia, bukan? Apakah benar-benar sudah selesai dengan aman? Bagaimanapun, faktanya Daystone berasal dari pihakmu, bukan? Tanya Qian. Benar, anggota kami membawanya, tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Society. Satu orang yang merencanakan semuanya, dan tidak ada orang lain yang tahu tentang hal itu, jawab Luna. Apakah Kekaisaran mengakui itu? Tanya Qian lagi. Sementara ini, mereka memutuskan untuk fokus menyelidiki tersangka tersebut. Mereka bisa menyelidiki kami nanti jika mereka mau. Tapi, Luna melanjutkan dengan ekspresi yang tidak berubah, dia sudah mati. Tampaknya dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Qian tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Apakah dia benar-benar melakukan pemotongan ekor? Jika begitu, Garam Magic Society akan merasa lebih dirugikan. Pada dasarnya, tersangka utama yang bisa mengungkap segalanya dipaksa untuk tetap diam dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi bagaimana kecurigaan itu dibersihkan? Dalam situasi seperti itu, bukankah kau akan menerima pengawasan yang lebih intens? Tanya Qian. Aku tidak tahu pasti, tapi ku dengar ada dekret kerajaan yang membebaskan kami. Mereka berjanji untuk tidak membicarakan insiden ini di depan umum, baik kekaisaran maupun kerajaan, jawab Luna. Dekret kerajaan untuk membebaskan mereka. Tidak mungkin pangeran pertama, yang memegang semua kekuasaan, akan mengeluarkan perintah seperti itu. Jika ada orang yang bisa melakukannya, mereka pasti adalah seseorang yang lebih tinggi dari pangeran pertama dan mungkin satu-satunya di seluruh kekaisaran. Jika apa yang dia katakan benar, maka Empress Dionne lah yang mengakhiri insiden ini. Jadi aku dibebaskan. Aku datang menemuimu segera setelah aku dibebaskan, kata Luna. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tanya Qian. Aku hanya merasa jika itu kau akan makan bersama pelayan dan kesatriamu. Jadi aku mencari restoran di kota kekaisaran secara membabi buta. Beruntung, aku menemukannya dengan cepat, jawab Luna. Cukup santai, pikir Qian. Tidak aneh jika dia melarikan diri kembali ke tanah airnya secepat kilat, tapi dia tetap datang untuk melihat wajahku. Itu adalah kekuatan mental yang tidak bisa aku pahami. Aku harus pergi sekarang sebelum anggota Society datang mencariku. Nikmati makananmu, senior, kata Luna saat dia bangkit dari kursinya. Dengan gerakan singkat, dia berbalik dan pergi. Bertentangan dengan penampilannya, dia tidak tampak memiliki kepribadian yang lembek. Tuan muda. Emily menatap Qian dengan intens saat dia duduk dengan kokoh di kursinya. Senyum canggung dan tatapan yang tidak stabil. Jelas apa yang ingin dia katakan. Dia ingin Qian mengantarnya pergi. Cukup merepotkan. Meskipun begitu, Qian dengan alami bangkit. Saat mereka melangkah keluar, mata Luna yang setengah tertutup melebar sekitar 0,5 cm. Apakah dia benar-benar terkejut? Jangan salah paham. Ini hanya perpisahan sederhana, kata Qian. Dia berjalan sekitar 300 langkah bersamanya. Itu sudah cukup. Terima kasih telah mengantarku, senior, kata Luna. Dia terdengar benar-benar senang telah diantar. Oke, hati-hati.
Tepat saat Qian akan mengucapkan selamat tinggal, Luna tiba-tiba memeluknya. "Lukamu, tampaknya baik-baik saja," kata Luna saat dia dengan hati-hati menyentuh luka di bahu Qian. Qian dengan lembut mendorong Luna Rainriver menjauh seolah membersihkan barang bawaan. "Jangan khawatir tentang luka-luka itu. Tidak perlu memeriksanya seperti ini. Tapi kau memelukku begitu erat sebelumnya," kata Luna, mengekspresikan beberapa ketidakpuasan yang tak terjelaskan, bibirnya mengerucut. "Aku benar-benar akan pergi sekarang. Sampai jumpa di akademi, senior," kata Luna dengan perpisahan singkat. Qian hanya melambaikan tangan, dan segera Luna Rainriver benar-benar menghilang dari pandangannya. Saat Luna pergi, peluit nakal Kaeram bisa terdengar. "Bukankah ada pangeran di atas kuda putih? Jika ini kasusnya, bukankah kau seharusnya berterima kasih padaku 2 kali?" Itu sangat absurd hingga Qian tidak bisa menahan tawa. Siapapun yang mendengarnya akan mengira semuanya berjalan sesuai rencana. Bagaimanapun juga, kau telah menggagalkan rencana orang yang sangat kau benci, bukan? Pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa, bukan? Itu benar. Mungkin sekarang, mereka mengernyitkan alis, kata Qian. Sayangnya dia tidak bisa melihat wajah itu sendiri. Tapi selain itu, kekuatan macam apa yang dimiliki pangeran itu untuk menggunakan boneka? Itu bukan sihir yang bisa dengan mudah digunakan oleh siapapun, tidak peduli seberapa luar biasa mereka, bukan? Pangeran tidak melakukannya. Dan itu bukan Ashel juga, jawab Qian. Lalu siapa? Tanya Kaeram. Ada seseorang. Tidak seperti aku, yang melakukan perbuatan kotor di balik layar, itu adalah bawahan terbesar dari iblis yang menguasai segalanya dari depan, jawab Qian. Aku sejenak lupa, pikirnya. Pada saat ini, mungkin hanya sampai di sini. Pemanggilan, nekromansi, sihir hitam, dan lainnya. Puncak semua sihir yang dapat dicapai oleh tangan manusia, dikuasai oleh penyihir hitam terkuat. Boris Ruchelheim, dia akan berada di sisi Ashel saat ini. Di Istana Kekaisaran, ada sebuah ruang yang hanya diizinkan untuk 1 orang, yaitu kantor kaisar. Di mata kaisar, yang dipenuhi dengan penderitaan, bisa terlihat berbagai emosi. Meskipun ada puluhan dokumen yang berserakan secara sembarangan di meja, tampaknya tidak ada niat untuk merapikannya. Mengangguk. Mendekat perlahan ke kantor itu adalah seseorang. Dilihat dari langkahnya yang cepat, tampaknya mendesak. Kaisar tidak menghiraukannya, bahkan tidak melirik orang yang masuk.